Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalian, alhamdulillah pada hari ini saya sedang berada di Puskesmas Mangkubumi dan alhamdulillah juga Kepala Puskesmas Mangkubumi pada kali ini berkenan untuk diwawancarai terkait pelayanan puskesmas yang ada di Mangkubumi. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama nih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin untuk sekarang boleh saya persilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri dan juga boleh dijelaskan apa sih Bapak di Puskesmas Mangkubumi. Ya, terima kasih. Saat ini saya mendapatkan amanah menjadi Kepala UPTD Puskesmas Mangkubumi sejak tahun 2018. Nama Riprianto. Nah, mungkin saya izin juga ya Pak untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait pelayanan di Puskesmas Mangkubumi. Nah, mungkin saya ingin tahu terlebih dahulu Puskesmas Mangkubumi ini wilayah kerjanya itu melingkupi kecamatan apa aja? Nah, Mangkubumi itu berada di wilayah kerja Kecamatan Mangkubumi, di mana Kecamatan Mangkubumi itu punya 2 puskesmas induk namanya. Karena masyarakatnya sudah di atas 30.000. Karena kalau penduduknya di atas 30.000 berarti harus ada 2 puskesmas. Untuk Puskesmas Mangkubumi saat ini jadi ada 2, ada Puskesmas Mangkubumi, ada Puskesmas Sambung Pari. Untuk Mangkubumi itu membawahi 3 kelurahan. Ada Mangkubumi, ada Cigantang, ada Karikil, ada Cipari dan Cipawitra. Kalau Sambong itu 3 kelurahan. Sambong Pari, terus Ningrat Jaya, sama Sambong Jaya. Itu semua wilayah. Dan untuk Mangkubumi di 5 kelurahan itu kurang lebih penduduknya hampir 51.000. Jadi sebetulnya untuk wilayah Mangkubumi juga idealnya harus ada 1 puskesmas lagi. Jadi idealnya untuk Kecamatan Mangkubumi itu idealnya harus ada 3 puskesmas. Dan Puskesmas Mangkubumi untuk membantu karena wilayah kerja yang luas punya 4 puskesmas pembantu. Di mana puskesmas pembantu itu ada di wilayah Cigantang, ada di wilayah Karikil, ada di wilayah Cipari dan ada di wilayah Cipawitra. Itu aja. Jangkauannya berarti luas karena jumlah penduduknya. Ya, karena jumlah penduduknya banyak. Mungkin untuk selanjutnya layanan kesehatan apa aja sih yang tersedia di puskesmas? Layanan kesehatan sebetulnya sekarang itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan melakukan satu namanya transformasi pelayanan kesehatan, di mana dalam transformasi itu ada 6 pilar sebetulnya. Nah, diantaranya ada pelayanan kesehatan primer. Inilah yang saat ini dilaksanakan oleh puskesmas. Di antaranya puskesmas sekarang yang dulu ada namanya pelayanan UKP dan UKM, upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, sebetulnya itu juga masih ada. Cuman sekarang dengan transformasi ini, maka layanan itu lebih bagaimana layanan itu berdasarkan siklus hidup. Ya. Yang kedua, pelayanan itu berdasarkan klaster sekarang. Jadi untuk pelayanan puskesmas itu ada 5 klaster. Ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Dimana kalau untuk klaster 1 itu lebih ke manajemen. Klaster 2 pelayanan ibu dan anak. Klaster 3 itu dewasa dan lansia. Yang keempat itu lebih ke epidemiologi. Yang terakhir itu lintas klaster. Karena yang klaster 5 itu lebih semua sasaran itu kayak pelayanan ini. Nah, adapun pelayanan UKP-nya tetap kita laksanakan. Pelayanan misalkan untuk klaster 2 ada pelayanan ibu, termasuk pelayanan persalinan 24 jam. Ada pelayanan anak, dalam ini juga ada pelayanan MTBS ya.
Terus ada pelayanan KB, ada pelayanan untuk anaknya imunisasi, bagi ibu juga imunisasi, ada pelayanan USG juga gitu ya. Nah, untuk pelayanan yang dewasa, termasuk anak itu sampai remaja. Untuk pelayanan yang dewasa dan lansia, kita ada layanan khusus untuk lansia. Jadi kita khusus untuk, jadi udah ramah lansia, di mana untuk lansia ada ruangan khusus, ada halaman khusus, dan yang lainnya di poli umum biasa gitu ya. Dan itu semua ruangan itu ada dokternya. Jadi kita punya 8 dokter dan 1 dokter gigi. Untuk klaster 4 itu lebih ke kegiatan surveillance, lebih ke pengamatan lingkungan, kesehatan lingkungan. Kalau lintas klaster itu pelayanan gigi, laboratorium, pelayanan farmasi. Kita juga punya apoteker untuk farmasinya, dokter gigi juga. Jadi itu. Adapun untuk UKM-nya, jadi pelayanan kepada masyarakat sebetulnya banyak. Pelayanan kepada masyarakat ya, dalam artian pelayanan di luar gedung gitu ya. Ada pelayanan ibu juga, ada pelayanan untuk anak juga, ada pelayanan untuk dewasa. Nah, cuman sekarang tidak lagi mengenal yang namanya dengan sistem klaster ya, tidak ada nama lagi posyandu anak, posyandu lansia, posyandu PTM, posyandu TB atau posyandu yang lain. Jadi sekarang dalam layanan posyandu itu di era klaster, di era sekarang itu satu posyandu itu melayani semua seluruh kehidupan masyarakat, sasarannya semua. Jadi untuk pelayanan di posyandu sekarang pelayanan bagi bayi balita, pelayanan bagi ibu hamil, pelayanan bagi lansia, pelayanan bagi remaja seperti itu. Dan sekarang di era sekarang dengan transformasi juga kaitan dengan PWS, pengamatan pemantauan wilayah setempat, itu yang penting. Sehingga bagaimana mendekatkan layanan kepada masyarakat. Jadi diantaralah sebagian besar itu. Banyak sekali mungkin ya Pak. Banyak, kalau pelayanan banyak. Sekarang ada pelayanan gigi dan mulut, pelayanan UKS, pelayanan lansia juga gitu, pelayanan TB dan lain hal, surveillance, banyak, ada 25 layanan. Mungkin bagaimana sih, kan tadi banyak dilihat dari banyaknya pelayanan tersebut kan otomatis pasti sering dilakukan untuk dapat ditingkatkan gitu kualitas pelayanan. Bagaimana sih strategi puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut? Jadi puskesmas itu ada namanya manajemen puskesmas, itu ada siklus. Siklusnya kalau dalam manajemen ada yang kita kenal dengan planning, organizing, action, controlling. Itu siklus itu tetap berjalan dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Atau kalau kita lihat bahwa dalam setiap kegiatan itu ada yang namanya perencanaan puskesmas. Setelah perencanaan mulai biasanya ada pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan tentunya ada penggerakan. Penggerakan itu oleh pimpinan. Nah, dalam penggerakan itu ada sesuai tupoksinya gitu ya, tenaga kesehatan yang kita miliki. Nah, tapi ada controlling, monitoring, evaluasi. Evaluasi itu bisa dilakukan setiap bulan. Dilakukan yang namanya lokakarya mini bulanan. Bisa dievaluasi yang sifatnya harian. Harian itu biasanya staff meeting setiap pagi setelah APR, atau bisa juga yang namanya mingguan, itu juga bisa. Nah, nanti per 6 bulan ada namanya rapat tinjauan manajemen. Dalam RPM juga kita membahas kaitan mengevaluasi pencapaian program dalam satu semester. Jadi dalam 1 tahun itu ada 2 kegiatan tinjauan manajemen. Di akhir juga seperti itu. Nah, nanti ada dokumennya. Dokumen karena target kinerja puskesmas itu sekarang itu ada namanya target kinerja PKP. Kinerja puskesmas, penilaian kinerja puskesmas sekarang udah bentuknya EPKP gitu ya.
semua program dari 5 klaster itu ada di sini. Yang kedua juga ada namanya target kinerja SPM, standar pelayanan minimum, dan itu menjadi target kinerja tidak hanya kepala puskesmas, target kinerja kepala dinas dan wali kota, pemerintah daerah. Nah, yang ketiga ada target bagaimana terjadinya indeks kepuasan masyarakat, tapi ke mutu layanan. Nah, itu kita evaluasi dalam setiap bulan, kita evaluasi. Kalau di Lokmin ya kita evaluasi kegiatan program yang sudah dilakukan, hambatan, tantangan seperti apa, peluang seperti apa, sesuatu, terus rencana kerjanya seperti apa. Kalau per 6 bulan nanti evaluasi hasil, karena kita punya target kinerja 1 tahun. Misalkan dari sasaran masyarakat khusus untuk ibu hamil, misalkan sasarannya kita punya sasaran untuk ibu hamil 900 ibu hamil gitu ya, dengan resiko misalkan 100 orang. Apakah terlayani semua? Apakah tidak ada angka kematian ibu? Apakah tidak ada angka kematian anak gitu ya, yang sesuai dengan target kita? Baik target secara dunia kita mengenal ada nama target WHO, tapi ada nasional, ada juga target kinerja skupnya Kota Tasik, ada target kinerja yang fokus untuk target kinerja puskesmas, tapi itu standarnya biasa mengikuti standar nasional, standar provinsi, dan standar kota. Itu kayak gitu. Jadi kita evaluasi, monitoring, pimpinan itu baik dalam bentuk lokakarya mini, staff meeting, ataupun itu datang ikut ke lokasi. Apakah tepat sasaran, gitu ya, teman-teman melakukan kegiatan, kita evaluasi. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya kan pasti ya puskesmas juga punya beberapa program yang dapat mendukung upaya preventif pencegahan penyakit itu. Nah, kira-kira dari berbagai banyak program yang dibuat puskesmas, ada nggak sih program unggulan gitu Pak yang sedang berjalan saat ini ataupun di sana? Jadi saat ini dulu kan program puskesmas itu ada 4 ya, preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Dengan senantiasa kita mengedepankan atau kegiatan preventif dan promotif itu puskesmas. Sekarang ada satu lagi, paliatif. Bagaimana kita melakukan pelayanan kepada pasien-pasien yang harapan hidupnya sudah kayak pasien kanker atau yang nggak bisa lagi disembuhkan. Nah, itu juga menjadi ada 5 kegiatan. Nah, tetap yang kita menjadi kegiatan unggulan puskesmas itu tetap preventif. Nah, di antara kegiatan program unggulan yang ada di puskesmas, sebetulnya yang pertama kita harus mengikuti program dari Kementerian Kesehatan. Kebijakan, misalkan program sekarang yang lagi tren itu kaitan stunting. Bagaimana kita ikut mendukung program stunting dalam beberapa kegiatan, dalam beberapa program, lintas program dan lintas sektoral bersama Pak Camat, Pak Lurah. Kita minta dukungan kaitan dengan stunting. Dan untuk Makumi, alhamdulillah untuk stunting saat ini yang awalnya kita itu di kisaran bahkan sampai kita di atas 20% ya, menurun 17, 14, 2022 kalau nggak salah itu di angka masih 11%. Di 2023 di 8%, sekarang 2024 terakhir kemarin itu 7,6% untuk stunting. Mungkin yang 2025 kita masih butuh validasi. Yang kedua, sekarang dari mulai bulan Februari kalau nggak salah tanggal 10, pemerintah ada namanya cek kesehatan gratis. Itu sebagai bentuk hadiah dari pemerintah bagi yang ulang tahun awalnya. Tapi sekarang jadi pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, itu pun tidak melihat kapan dia ulang tahun. Pokoknya masyarakat siklus hidupnya kita lakukan cek kesehatan gratis. Nah, itu juga program pemerintah yang harus kita dukung. Jadi kita melakukan pemeriksaan kesehatan lebih ke mengarah screening. Screening itu bagian dari preventif. Bagaimana kita mendapatkan data kaitan
resiko penyakit yang akan diderita oleh masyarakat atau yang sudah diderita oleh masyarakat. Jadi dari hasil pemeriksaan misalkan kita sudah hampir 1.500 yang kita periksa, itu ternyata yang paling tinggi misalnya kasus hipertensi, ada lebih 50,32% lah kasus hipertensi yang kita temukan. Kita juga menemukan kasus diabetes meletus, cuman nggak perlu banyak, hanya 7,6% lah. Kita juga menemukan kasus kaitan dengan jiwa, risiko jiwa. Karena screening itu juga CKG itu bagaimana ada potensi kecemasan yang berpotensi nantinya takutnya menjadi ODGJ gitu, ternyata ada 15%. Kita juga risiko kanker, kan penyakit tidak menular. Sekarang kan angka kematian tertinggi justru malah dari PTM, penyakit tidak menular, bukan penyakit menular, dari jantung. Nah, dari hasil pemeriksaan ternyata alhamdulillah masih 0% turun. Jadi yang risiko kanker, baik kanker leher rahim ataupun kanker payudara itu masih. Nah, itu diantara program. Adapun program yang lainnya lebih ke sifat lokal kita gitu ya. Ini program-program yang banyak kita temukan dari 10 penyakit besar. Misalkan kayak banyak kasus kita hipertensi di lansia. Berarti program lansia yang kita push dengan program kita ada inovasi namanya cek kesehatan keliling gratis. Jadi setiap hari kita ada tim, ada dokter, ada perawatnya, ada bidannya, kita terjun ke masyarakat untuk melakukan kesehatan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa masyarakat terlayani. Di antara juga terscreening, kita punya data, punya basic data, punya data yang akurat supaya kita intervensi ke depan tepat. Apa yang harus kita persiapkan? Banyak sekali yang tadi start terusnya kesehatan gratis. Nah, mungkin dari program tersebut apa sih yang menjadi kendala terbesar? Jadi kendala yang pertama itu masyarakat belum aware, belum bisa memahami bahwa sehat itu sesuatu yang penting. Jadi kita membutuhkan kesadaran masyarakat bagaimana supaya masyarakat itu sadar bahwa sehat itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, tentunya kesadaran itu harus ada dukungan dari bagaimana masyarakat itu punya kesejahteraan. Nah, syarat kesejahteraan berarti kan mereka harus terhindar dari kemiskinan, mereka punya lapangan kerja. Tatkala mereka dari segi ekonomi meningkat, maka mereka biasanya sadar kan kesehatan, bagaimana supaya menjaga. Nah, sampai saat ini kesadaran masyarakat masih rendah. Nah, berarti dibutuhkan oleh kita promosi kesehatan. Nah, cuman yang menjadi permasalahan di era digital ini, bagaimana promosi kesehatan kita sampai kepada masyarakat, karena kan HP dipegang. Nah, ini jadi tantangan di transformasi digital. Karena kalau kita hanya edukasi yang bicaranya orang puskesmas, mereka udah jenuh dengan orang puskesmas. Makanya bisa nggak ke depan puskesmas bisa kerjasama dengan orang-orang yang terkenal kayak gitu ya, artis ataupun yang namanya yang suka Instagram yang kayak gitu ya, yang bisa untuk membantu mengedukasi puskesmas. Nah, itu di tantangan di era sekarang itu kaitan dengan itu. Yang ketiga kaitan dengan bagaimana kita membutuhkan dukungan dari lintas sektoral. Kita membutuhkan dukungan dari pemerintah kota, kita dukungan dari kecamatan, kita butuh dari kelurahan, tokoh masyarakat, RT RW gitu, dari KUA, bagaimana mereka untuk ikut membantu ulama, mengedukasi, dan kalau bisa ya menggiring masyarakat supaya datang ke posyandu, datang ke pelayanan kesehatan, dapat ke tempat-tempat di mana ada pelayanan kesehatan. Nah, ini yang butuh mungkin ke depan bagaimana masalah kesehatan juga menjadi bagian dari target kinerja mereka. Karena masalah kesehatan itu nggak bisa selesai hanya oleh puskesmas, oleh dinas kesehatan. Karena rata-rata permasalahan kesehatan itu ada hilirnya. Hulunya itu ya harus kerja bareng-bareng. Lingkungan yang sehat, berarti kan butuh tata kelola perumahan yang sehat, sanitasinya, sumber airnya harus sehat. Itu kan berarti butuh infrastruktur yang mendukung. Gitu ya, bagaimana rumah tinggal mereka sehat, lapangan kerja mereka sehat, bukan bagian puskesmas. Nah, begitupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi kalau bagaimana sekarang kita membawa dengan pemerintah supaya masyarakat itu
bisa sehat diantaranya mereka sejahtera dulu, baik infrastruktur rumahnya, sanitasinya, sumber airnya, lapangan pekerjaannya. Setelah itu juga pemerintah lintas sektoral mendukung untuk program puskesmas, meningkatkan lah. Sebenarnya sekarang juga kerjasama atau pentahilik yang kita kenal dari kampusnya, dari pemerintah daerahnya, dari pemerintah setempatnya, dari medianya, LSM-nya, support, bukan saling menjatuhkan tapi sama-sama pentahilik itu membangun kesehatan. Dan mungkin untuk selanjutnya pertanyaan terakhir ya Pak, apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada masyarakat agar semakin peduli dengan kesehatan? Mungkin ada himbauan khusus yang ingin disampaikan atau Jadi mungkin kepada masyarakat, karena apa artinya hidup kalau kita tidak sehat? Dan sehat itu adalah tidak hanya keinginan dari pemerintah, tapi anjuran dari agama kita. Bagaimana kita harus menjaga kesehatan, dan Allah mencintai orang yang sehat, orang yang kuat dalam berbicara. Jadi saran kepada masyarakat, bagaimana kita bisa menjaga hidup sehat. Itu yang pertama. Baik dari pola hidup, pola makan, gitu ya, kebiasaan habit kita sehari-hari. Itu banyak sudah dicontohkan oleh agama, dan sudah banyak juga di bidang kesehatan sudah diinformasikan bagaimana kita menjaga pola hidup sehat. Minimal yang akan sayang kepada diri kita kan bukan orang lain, tapi diri kita. Bagaimana kita aware, bagaimana kita menyayangi diri kita dengan hidup yang sehat, yang teratur lah, yang seimbang gitu ya. Pola makan, pola istirahat tidur, pola olahraga juga teratur gitu, seperti itu. Bagaimana kita juga bisa manajemen stres. Jadi sekarang kan eranya tinggi gitu ya, stres. Bagaimana kita bisa memanage. Jadi bagaimana masyarakat menikmati lingkungan yang sehat gitu. Intinya bagaimana saling menjaga, karena kesehatan bukan menjadi kewajiban pemerintah, tapi personal per orang punya kewajiban untuk menjaga kesehatan itu. Jadi setiap orang punya kewajiban menjaga kesehatan dirinya dan menjaga kesehatan lingkungan. Jadi, dan kalau sakit segera datang ke pelayanan kesehatan atau konsultasi ke pelayanan kesehatan yang terdekat, seperti itu, supaya bisa dicegah, karena mencegah itu lebih murah dibanding mengobati. Terima kasih ya Pak atas jawaban dan beberapa pertanyaannya. Alhamdulillah saya juga banyak mengetahui beberapa insight baru mungkin ya. Dan mungkin imbauan juga tadi buat di masyarakat agar lebih sadar terhadap kesehatan diri sendirinya juga, karena itu juga untuk diri sendiri gitu, bukan untuk orang lain. Dan mungkin agar bisa lebih memanfaatkan layanan kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti cek kesehatan gratis. Nah, mungkin terima kasih sekali lagi Pak untuk waktunya untuk wawancara kali ini. Mungkin ditutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.